Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dan selamat pagi buat adik-adik hebat di seluruh Indonesia. How are you today? Apa kabar kalian semua? Oke, very good. Jadi kita berharap kita hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa ya. Oke, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki kelas 12, yang berarti bahwa ini adalah tahun terakhir kita menyandang gelar siswa. Tahun terakhir kita menggunakan seragam putih abu-abu. Dan itu juga berarti bahwa penentuan masa depan kita akan semakin dekat. Setelah ini kita semua akan betul-betul mengejar cita-cita kita ya. Kalian semua akan mengejar cita-cita kalian. Mungkin setelah ini ada yang mau langsung kerja, tapi Mem yakin bahwa banyak juga di antara kita yang ingin masuk perguruan tinggi negeri atau bahkan bergabung di jurusan favorit, di jurusan yang kalian impikan. Karena itu, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan diri sejak sekarang daripada kita harus menunggu waktu itu tiba. Atau istilahnya injury time ya, atau kepepet kayak gitu ya. Jadi seperti yang adik-adik ketahui bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri khususnya itu tidak mudah. Itu membutuhkan effort atau usaha ya, dan salah satu usaha itu adalah mengikuti dan lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri atau yang kita kenal dengan istilah UTBK SBMPTN. Oke, yuk sekarang kita lebih mengenal seperti apa sih UTBK SBMPTN itu. Jadi, UTBK SBMPTN itu merupakan singkatan dari ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Adapun materi-materi dalam UTBK SBMPTN itu tahun ini mencakup 3 materi ya. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS, yang dimana tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya ke perguruan tinggi ya. Lalu materi yang kedua adalah tes kemampuan akademik. Nah, namanya juga kemampuan akademik. Jadi dalam tes ini kita diuji kemampuan akademik kita ketika kita masih berada di bangku sekolah. Jadi misalnya untuk yang sains akan diuji dengan kemampuan akademik materi sains atau lebih ke eksak. Kalau kita jurusan sosial itu akan diuji dengan kemampuan sosial pula. Oke, di tahun-tahun sebelumnya hanya 2 materi ya, yaitu TPS dan TKA tadi, kemampuan akademik tadi. Tapi di tahun ini itu ada tambahan, yaitu tes kemampuan berbahasa asing, atau dalam hal ini adalah tes kemampuan berbahasa Inggris, yang dimana tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa asing kita atau kemampuan bahasa Inggris kita yang dianggap penting ketika kita memasuki jenjang perguruan tinggi. Oke, nah di sini Mem tidak akan membahas semua materi itu, materi dalam UTBK SBMPTN tersebut, tapi hanya khusus untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Well, smart students, kita pasti sudah tahu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa skill yang mesti kita ketahui ya, seperti speaking, reading, listening, grammar, vocabulary, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara soal tes, biasanya skill yang paling sering diujikan adalah skill reading atau membaca. Well students, di sini Mem mau sedikit kasih bocoran ya, bagaimana kalau kita menghadapi tes kemampuan membaca atau memahami bacaan, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah reading comprehension. Nah, yang pertama adalah kita mengidentifikasi pertanyaan lebih dahulu. Pahami pertanyaannya. Ya, ini kunci pertama ya, kita memahami pertanyaannya. Jadi kalau kita diberikan reading comprehension, memahami bacaan, dan bacaan itu panjang sekali, kalian tidak perlu membaca bacaannya dulu, tapi kita baca dulu apa pertanyaannya. Jadi kita lihat dulu apa pertanyaannya, baru kita cari tahu jawabannya. Oke? Nah, dalam memahami pertanyaan, satu hal yang penting kita kuasai juga adalah pemahaman akan WH questions ya. Mengenai WH question, pasti kita semua sudah familiar ya. Yang pertama itu paling sering adalah penggunaan kata what. Jadi kata what ini berarti apa. Nah, kalau kita bertanya apa, ini mengarah kepada sesuatu atau something ya. Ini mengarah pada something. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai what, kita cari sesuatu atau kita cari jawaban yang berupa something. Oke, next WH question selain itu adalah yang kedua adalah who. Who di sini berarti siapa. Nah, kalau ada pertanyaan who, itu berarti kita mencari jawaban yang mengarah kemana? Oke, benar sekali. Jadi kita mencari jawaban yang mengarah ke orang atau pelaku atau objek bisa saja ya. Tapi ini mengarah ke who, siapa. Jadi cari jawaban yang mengarah ke orang. Oke. Nah, berikutnya yang paling sering muncul juga adalah pertanyaan why. Nah, why artinya apa ya?
Oke, why itu artinya kenapa. Nah, ini biasanya kalau kita mencari jawabannya, ini jawabannya yang pakai kata because. Karena why artinya kenapa, berarti jawabannya adalah alasan. Nah, penanda untuk alasan itu paling sering adalah because. Nah, yang berikutnya adalah when. Nah, ini when pasti kalian juga sudah tahu ya. Kalau when ini artinya ya, kapan. Nah, kapan ini kalau kita ada pertanyaan when, ini sudah pasti mengarah ke waktu, bisa berupa hari, tanggal, atau bisa juga berupa jam, boleh ya. Nah, berikutnya adalah where. Kalau ada pertanyaan where, berarti kita harus mencari jawaban ya, tempat. Karena where itu berarti di mana. Berarti jawabannya mengarah ke sesuatu tempat. Lalu berikutnya adalah how. How ini pertanyaan yang artinya bagaimana. Ya, bagaimana. Nah, kalau kalian bertemu dengan pertanyaan yang menggunakan how, maka cari jawaban yang cara. Oke, very good. Nah, sekarang satu lagi ya, yang WH question yang sering muncul adalah kata which. Nah, which ini berarti yang mana. Berarti kalau jawabannya itu mengarah ke pilihan. Betul sekali. Oke, sekarang kita pindah ke trik yang kedua. Yang kedua itu perhatikan kalau dia dalam bentuk paragraf ya, berparagraf, perhatikan kata yang sering diulang ya. Biasanya topiknya itu akan sering diulang katanya. Maka perhatikanlah kata-kata yang sering diulang. Sebab kata tersebut bisa saja merupakan topik yang dibahas. Oke, sekarang kita pindah yang ketiga. Trik yang ketiga adalah coba kalian perhatikan kalau misalnya dia dalam bentuk paragraf, kalian perhatikan kalimat pertama di paragraf pertama dan kalimat terakhirnya. And then move to the last paragraph. Pindah ke paragraf terakhir. Kalian tidak usah membaca keseluruhan, tapi coba cek dulu kalimat pertama, kalimat terakhir di paragraf pertama, dan move to the last paragraph di paragraf terakhir. Kalaupun dia hanya terdiri atas satu paragraf, silakan perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir, karena biasanya topiknya itu kalau bukan di awal itu akan diulang lagi di akhir. Oke, sampai sini paham ya triknya. Nah, sekarang trik yang keempat itu adalah pilih jawaban yang sifatnya umum. Kalau bisa kita memilih jawaban yang sifatnya umum, karena kadang-kadang itu mempertanyakan sesuatu yang umum ya. Nah, satu lagi yang paling penting ketika kita ingin menjawab soal reading comprehension yaitu pahami jenis teks yang diujikan. Ya, Mem kira di sini kalian sudah cukup bekal ya untuk memahami jenis-jenis teks, karena itu sudah diajarkan sewaktu kita di kelas 10, kelas 11 dan juga bahkan di kelas 12. Seperti misalnya naratif teks. Naratif teks ciri-cirinya adalah story. Kalau kita melihat teksnya itu kebanyakan berisi story, berarti ini adalah teks naratif. Teks naratif itu biasanya tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi pertanyaannya pasti akan seputaran itu. Oke, jadi ini trik yang kelima ya. Silahkan kita memahami jenis teks. Makanya kalau guru kalian menjelaskan di kelas tentang jenis teks, ya tolong diperhatikan supaya kita bisa ada bekal sedikit. Oke, dan yang terakhir, tips yang terakhir ini, kalau teks itu kita tidak ketahui, kalaupun kita tidak mengetahui jenis teksnya, maka silahkan kita pahami topiknya. Nah, untuk mengetahui topiknya, seperti trik yang ketiga tadi, silahkan kita memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir di paragraf pertama dan juga di paragraf terakhir. Karena biasanya paragraf terakhir itu adalah bagian conclusion atau kesimpulan. Sampai sini, paham ya? Oke, sekarang kita lihat ya tipe-tipe dan contoh soalnya. Are you ready? Let's do it! Nah, yang pertama itu adalah reading comprehension untuk mengetahui general idea atau ide umum atau ide pokoknya ya. Nah, di sini kalau soal yang mempertanyakan ide pokok itu ada beberapa kunci pertanyaannya, seperti what is the main topic of the text above? The purpose of the text is to, or what is the purpose of the text, and then the text is mainly about. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh teks yang berikut ini. Oke, dari pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama itu adalah the text is mainly about. Nah, ini berarti dia mempertanyakan ide pokok dari teks tersebut. Seperti yang trik Mem sampaikan tadi, kalian tidak perlu membaca semua keseluruhan teks, cukup perhatikan saja bagian pertama atau kalimat pertama dan bagian terakhir dari teks tersebut. Nah, di teks tersebut itu kebanyakan membahas tentang seros mesin.
Jadi di pertanyaan yang pertama ini jawaban yang tepat itu adalah D ya. Karena kalau kita merujuk ke kalimat pertama, itu di kalimat pertama dia menjelaskan tentang si Carlson ya yang memulai karirnya. Kemudian kalau kita pindah ke kalimat terakhir, di situ dia mengatakan bahwa the small company grew into the giant Xerox Corporation. Bahwa sebuah perusahaan kecil itu kemudian tumbuh menjadi sebuah corporation yang besar. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan bahwa ini menjelaskan tentang keberhasilan dari Xerox machine tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah D. How the Xerox machine became popular. Nah, selain itu, untuk soal yang menanyakan main idea, itu ada juga beberapa pertanyaan kayak gini. The paragraph 5 of the text mainly discussed about. Atau mungkin dia menanyakan the importance of technology development for humanity can be seen in paragraph bla bla bla. Atau mungkin juga the writer's opinion towards the issue in line 7 implies that. Jadi main idea bisa saja yang dia tanyakan main idea bukan secara keseluruhan wacana, tapi pada main idea pada paragraf tertentu atau bahkan pada line tertentu. Nah, sekarang kita pindah ke tipe soal yang kedua, yaitu mencari informasi yang berhubungan atau related information. Nah, di pertanyaan yang menanyakan tentang related information, biasanya pertanyaannya seperti ini. According to the paragraph, the greenhouse effect is mainly caused by. Ya, atau mungkin pertanyaannya seperti ini. What will happen if the sun ray is trapped inside the atmosphere? Atau mungkin juga dia menyatakan pertanyaan why. Why do the researchers and experts try to reduce the greenhouse effect? Jadi kurang lebih kalau pertanyaan tentang related information lebih sering menanyakan pertanyaan bagaimana atau kenapa. Meskipun ada juga pertanyaan apa, siapa, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah the author discuss fire rings primarily to. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang kenapa jawabannya A? Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk option B. Option B is incorrect because this isn't the purpose of the author reference. Jadi option B itu bukan menunjukkan pertanyaannya ini kan tujuan ya. Kenapa tujuan dari si penulis ini menjelaskan atau mendiskusikan membahas tentang fire rings. Nah, kalau poin B ini bukan mengarah ke tujuan, makanya dia incorrect. Kemudian yang C juga bukan jawaban yang tepat karena di sini juga bukan merupakan tujuan dari si penulis membahas materi ini, tapi dia lebih kepada environmental impact atau impact lingkungannya. Lalu kemudian jawaban D, kenapa bukan jawaban D yang benar? Karena di sini penulis tidak menspesifikasikan ya how many fire rings typically show up at campsite. Kemudian yang bagian E ini juga masih kurang tepat ya. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah poin A. Tujuannya adalah untuk explain why hikers prefer slightly used rather than yang bla 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 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita menggunakan trik yang tadi bagikan, kita memahami apa jenis teksnya. Nah, jenis teksnya ini adalah explanation. Tujuan dari kalian pasti sudah diajarkan apa sih tujuan dari explanation text. Tujuan dari explanation text itu adalah explain, menjelaskan. Nah, kata kuncinya ada di A, yaitu explain. Maka jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita pindah ke tipe soal yang berikutnya, yaitu vocabulary. Ya, vocabulary ini tergolong penting ya dalam tes bahasa Inggris karena dia menanyakan kosakata. Nah, untuk pertanyaan vocabulary biasanya pertanyaannya kurang lebih kayak gini. The word bla 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 has the closest meaning with bla bla bla. Jadi dia menanyakan makna yang terdekat dari kata yang diberikan. Atau mungkin pertanyaannya seperti ini. Which of the following can be best replace the word? Nah, kita akan diberikan kata apa yang paling bisa menggantikan kata yang diberikan itu. Atau which of the following words is the opposite ya. Opposite itu adalah kebalikan ya. Jadi mungkin saja dia menanyakan persamaan katanya atau bisa saja dia menanyakan lawan katanya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah the word beard in paragraph 2 can be best replaced by. Jadi kita diberikan kata di sini kata beard ya. Apa yang bisa menggantikan kata ini? Nah, di sini ya, kalaupun memang kita di sini tidak memahami apa sih arti dari beard itu, mungkin triknya adalah kita menghilangkan kata itu dan kita coba memasukkan satu-satu karena kebetulan pilihan katanya ini kosakata, saya yakin ini adalah kosakata yang sering kita temui. Jadi kita coba aja masukin satu-satu yang mana kira-kira yang tepat menggantikan kata beard ini. Nah, jawabannya di sini adalah A, yaitu block.
Ya, karena kalau kita lihat juga ya di kalimatnya itu seperti ini. In the light, but barred from touching the objects, bla bla bla. But in the light, but barred from touching the object. Di sini ada kata but, berarti ini dia bermakna negatif ya. Tapi barred di sini berarti terhalang ya. Jadi yang tepat di sini adalah kata block. Nah, sekarang kita pindah ke tipe yang terakhir ya untuk reading comprehension yang sering muncul, yaitu grammar. Nah, grammar juga ini merupakan hal yang penting dalam bahasa Inggris, makanya sering diujikan juga ya. Nah, kalau grammar itu biasanya mempertanyakan tentang tenses dalam teks atau dalam kalimat yang diberikan. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya ini kita diberikan kalimat seperti ini. Ini due to betrayal from Bulls King, Petty Action, and Tuna Koita, Fatimura was arrested on 11 November 1817. Jadi di kalimat ini kita diminta memilih yang mana kalimat yang sama. Nah, yang sama maknanya. Nah, kalau kita lihat untuk kalimat yang diberikan ini bentuknya dia passive voice. Dan pilihan-pilihannya itu berupa kalimat aktif. Nah, kalimat aktif dari passive voice dari kalimat yang diberikan itu adalah Jadi kita balik aja. Kalau di kalimat yang pertama di situ kata kuncinya Fatimura was arrested. Fatimura was arrested. Fatimura ditangkap ya, Fatimura ditahan. Nah, yang sama itu adalah Fatimura out and made him captured. Ya, di sini kata kuncinya. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa tipe-tipe soal untuk tes bahasa Inggris khususnya untuk reading comprehension. Oke, smart student, sampai di sini semoga kalian paham ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal UTBK khususnya materi kemampuan bahasa Inggris untuk tipe reading comprehension atau kemampuan memahami bacaan. Mem, akhiri pembahasan kita ini dengan satu quotes yang menarik dari Wolfgang. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Oke, tetap semangat mengejar cita-cita kalian dengan tawakal dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and salam merdeka belajar.